Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Al-Iman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segenap nikmat dan karunia-Nya, atas seluruh hal dan keadaan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas semua apa yang kita rasakan dan alami. Mudah-mudahan semua apa yang kita alami dan rasakan dalam hidup ini senantiasa menjadi wasilah pengokoh kekuatan iman kita, peneguh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga Allah sampaikan selalu buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulul Azim, Nabi yang mulia, yang telah diutus oleh Allah membawa ajaran yang hak, ajaran Islam, ajaran yang sempurna dan paripurna, ajaran yang utuh dan lengkap, ajaran yang syamil mutakamil, ajaran yang telah disampaikan, diamalkan, disyiarkan dan diakwahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup dan kehidupan ini, baik melalui af'al dari perbuatan beliau, akwal, ucapan-ucapan beliau, maupun takririyah, persetujuan dari apa yang dialami dalam kehidupan melalui para sahabat atau setiap peristiwa dan kejadian. Kita sebagai umat Rasulullah patut dan terus-menerus bersyukur. Karena ini adalah nikmat Allah, karunia Allah terbaik yang Allah telah semaikan. Sebagaimana kita faham bahwa nikmat terbaik dalam hidup ini adalah nikmat dalam iman. Di surah 7, surah Al-A'raf 172, Allah sudah menegaskan bahwasanya kita semua sebelum terlahir ke muka bumi ini, sebelum hadir di dunia ini, sudah dibaiat oleh Allah, sudah diambil sumpah oleh Allah, sudah disyahadatkan oleh Allah. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Jadi ingatlah bahwa kita semua memang sudah ditakdirkan oleh Allah sebelum jadi orok, apalagi orang, kita sudah dibaiat oleh Allah. Sudah diambil sumpah setia oleh Allah. Sudah diambil janji mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh, perjanjian yang berat, perjanjian meneguhkan, bahwa kita sudah ditakdirkan oleh Allah lahir ke muka bumi ini, bahkan nasi dalam rahim itu adalah sebagai orang beriman. Tanpa kecuali, siapapun ibu kita, siapapun bibit yang kemudian menjadi ayah kita, tidak Allah pilih, tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan, tetapi memang Allah karuniakan rata kepada seluruh hamba-hambanya. Ini yang kita terus syukuri, karena memang nama kita sebagai orang Islam pun itu sudah diteguhkan oleh Allah. Kita lihat di surah 22, surah Al-Hajj ayat 78.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita wajahidu fillahi haqqa jihadi. Huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qabl. Dan berjuanglah, berjihadlah dengan serius. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Haqqa jihadi. Dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dengan upaya serius yang sesungguh-sungguhnya. Huwa jtabakum. Kenapa? Karena Allah telah memilih kita. Allah telah meneguhkan, mengokohkan iman di dada kita. Keyakinan dalam pikiran dan perasaan kita. Akidah yang membuat kita kemudian menjadi hamba Allah yang mulia. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dan tidak ada satupun Allah buat dari ajaran Islam ini, tidak ada satupun yang Allah turunkan dari syariat yang mulia ini, yang membuat kita kemudian tidak pede jadi orang Islam. Membuat kita tidak percaya diri menjadi orang beriman. Jadi tidak ada secuil pun syariat, tidak ada satupun titik ajaran yang membuat kita kemudian merasa tidak yakin dengan apa yang sudah dikaruniakan oleh Allah menjadi karunia terbaik. Millata abikum Ibrahim. Inilah millah, inilah din, inilah agama, inilah keyakinan yang telah pernah dirasakan oleh bapak moyang kita Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Huwa sammakumul muslimin min qabl. Dan Allah beri label kita, Allah beri sebutan kita sebagai orang Islam. Jadi kita memang harus bangga bahwa menjadi muslim itu adalah anugerah Allah. Tapi memang menjadi orang beriman itu pilihan. Jadi orang Islam itu anugerah Allah. Karena semua orang diberikan. Semua yang namanya manusia yang ditakdirkan bahkan sebelum lahir itu ditakdirkan semenjak kita jangankan orang, orok aja belum. Karena masih dalam berbentuk bibit. Masih dalam berbentuk sperma. Jadi anugerah terbaik ini memang harus kita jaga dengan apa? Meneguhkan, mengokohkan diri kita menjadi orang beriman. Kita dalam langkah apa yang disebut dengan bawabah, pintu gerbang. Menjadi orang beriman itu jalurnya cuma satu. Yaitu dengan syahadat. Dan syahadat itu nggak bisa satu. Kalau tauhid satu, tapi syahadat tidak satu. Syahadat itu disebut dalam bahasa agama syahadatain. Dua. Yang pertama syahadatut tauhid. Persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ilahun wahid. Ilahun wahid. Sebagai penguasa tunggal. Sebagai pencipta. Sebagai yang disembah. Sebagai yang dimintai tolong. Dari sumber-sumber. Sebagai sumber dari kekuatan-kekuatan yang kita miliki. Sebagai mun'im, sebagai pemberi nikmat. Sebagai zat yang menurunkan karunia kepada kita. Dan ini tidak mungkin berhenti sampai di situ. Dia harus terwujud apa yang disebut dengan syahadatul rasul. Persaksian kita akan nabinya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua bahwa kita mengaku bahwa la ilaha illallah, kita mengaku bahwa la ma'buda illallah, la khaliqa illallah, la nasira illallah. Semua itu omong kosong. Jika kita tidak meneruskan dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga dalam Al-Quran di surah ke-3 surah Ali Imran,
ayat yang ke-31, Allah kemudian memberi kita sebuah ultimatum. Allah memberi kita sebuah penguatan. Allah memberi kita sebuah nilai yang mana nilai itu mengokohkan posisi kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan, in kuntum tuhibbunallah. Jika kalian itu cinta kepada Allah. Kita mengaku cinta kepada Allah. Mengaku menurut Allah. Mengaku mengikuti maunya Allah. Jalannya cuma satu. Fattabi'uni. Ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mewujudkan keyakinan kita kepada Allah dengan meneladani apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita mau ukur lagi, kita mau tata lagi, kita mau kelola lagi, bahkan lebih dari cinta kita kepada orang tua kita sekalipun. Lebih dari cinta kita kepada pasangan hidup kita sekalipun. Kepada istri atau suami kita sekalipun. Karena inilah yang paling mendasar. Inilah yang paling bernilai. Bahkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalahkan semuanya. Karena Allah pun sudah mengumumkan. Jangankan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup di akhir zaman ini. Jangankan kita hamba-hamba Allah yang hidup jauh setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. 1400 tahun lebih. Jangankan kita yang hidup di zaman modern ini. Nabiullah Adam alaihissalam saja, ketika memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah berkenan mengampuni dosanya, Allah berkenan memaafkan kesalahannya, Allah berkenan menetralisir kekeliruannya. Ibaratnya ya sudah dicuekin oleh Allah. Nabi Adam itu sudah salah karena sudah melanggar aturan Allah, la taqraba hadhihi syajara fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekat-dekat ya pohon ini. Nanti Anda jadi orang zalim. Ternyata dilanggar oleh Nabiullah Adam dan Ummuna Hawa. Ketika memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami sudah menganiaya diri, ya Allah. Kami sudah mengotori diri, ya Allah. Kami sudah mencederai iman dan keyakinan kami, ya Allah. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami, ya Allah. Jika Engkau tidak memaafkan kami, ya Rabb, lanakunanna minal khasirin, kami pasti masuk orang rugi. Dicuekin oleh Allah. Ibaratnya ya kayak anak kita mungkin salah gitu. Bikin masalah, kita cuekin tuh. Sudah minta maaf, ya masih dicuekin juga. Tapi Adam bingung sudah. Tapi apa yang disebut oleh Nabiullah Adam alaihissalam? Setelah beliau melihat Allah, lafzul jalalah, Rabbul alamin. Dan setelahnya ada cahaya, ada nur yang tertulis Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Apa kata Nabi Adam alaihissalam dalam doanya? Wa bihabibika Muhammadin fatub alayya ya Rabb. Masya Allah.
dan atas kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatub alayya ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Allah kemudian fataba alaihi. Allah kemudian baru menerima taubatnya Nabiullah Adam alaihissalam dan Ummuna Hawa. Kita bayangkan. Artinya Nabi Adam sebagai manusia pertama belum ada. Rasulullah belum lahir. Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman belum ada. Tapi Nabi Adam alaihissalam, Nabiullah Adam alaihissalam sebagai abun nas. Bapak dari manusia, nenek moyang dari seluruh umat manusia. Ketika minta kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah berkenan mengampuni dosanya, Allah berkenan menerima taubatnya. Mintanya wa bihabibika Muhammadin fatub alayya ya Allah. Dan atas cintamu kepada kekasihmu bernama Muhammad. Atas cintanya engkau kepada Rabb, kepada kekasihmu, hambamu yang mulia yang bernama Muhammad ya Allah. Fatub alayya, terima taubatku. Fataba alayhi. Baru Allah memberikan taubat. Dari ini saja kita bisa menangkap pesan. Betapa istimewanya. Betapa khususnya, betapa spesialnya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah. Nabiullah Adam yang merupakan nenek moyang kita saja itu harus menyebut namanya sebagai permulaan manusia, sebagai khalifah pertama diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Spesial menyebut namanya. Sampai dalam hadis qudsi Allah mengatakan laulaka ma khalaqtu. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak menciptakan bumi ini. Kalau bukan karena engkau, dan kita ingat, di dalam Al-Quranul Karim, Allah tidak pernah menyebut nama Rasulullah SAW Muhammad ibn Abdullah langsung. Kecuali Allah menyebut risalah dan nubuwah. Tapi kalau kita lihat nabi-nabi yang lain, Allah sebut namanya. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, dan istrimu, pasanganmu, tinggallah di surga. Ya Yahya, khudil kitab bikuwa. Hai Yahya, ambil kitab ini, ambil pedoman ini jadi kekuatan. Ya Musa, idhab ila Fir'aun, innahu tagha. Pergi itu ke Fir'aun. Dia udah kelewatan, dia udah kebangetan. Dan nabi-nabi yang lain, Allah sebut namanya langsung. Allah sebut namanya langsung. Ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, disebut langsung. Tetapi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an Allah sebut namanya langsung. Jika disebut namanya, pasti ada risalah dan nubuah di dalamnya. Tetapi apa yang disebut oleh Allah? Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik. Hai Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan dirimu apa yang dihalalkan oleh Allah? Tabtaghi mardata azwajik. Hanya karena bikin senang hati istrimu. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu. Gak disebut nama Rasulullah. Istimewa sekali beliau. Istimewa sekali beliau. Gak disebut namanya. Ketika menyebut namanya oleh Allah, spesial. Ada risalah dan nubuah di dalamnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar
Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Muhammad itu Rasul Allah. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu tidak lain dan tidak bukan kecuali Rasul Allah. Dan beliau adalah penutup segala nabi. Enggak disebut namanya sendirian. Enggak pernah. Enggak ada satupun ayat dalam Al-Quran. Kalaupun tersebut nama Muhammad, pasti disebut risalah dan nubuah. Bahkan Nabi Isa alaihissalam yang disebut sebagai juru selamat memberi kabar gembira. Memberikan informasi yang dahsyat. Memberitahukan kepada umat, kepada kaumnya bahwa berita gembira ini. Min ba'di ismuhu Ahmad. Beliau disebut oleh Nabi Isa alaihissalam dengan sebutan orang yang terpuji. Ahmad. Nama lain daripada Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hari ini ada yang menghina Rasulullah, kemudian kita yang mengaku sebagai umatnya, kita yang mengaku sebagai pencintanya, kita yang mengaku memiliki jalan untuk mengakui cinta kepada Allah, diam, hening, nggak ngapa-ngapain, pasti kita termasuk yang lebih hina dari yang menghina. Rasulullah tidak akan pernah terhina. Mau dihina kayak apapun tidak akan pernah terhina karena beliau adalah manusia mulia, manusia agung, manusia istimewa. Yang belum lahir saja sudah diistimewakan. Belum lahir saja, belum ada saja sudah diagungkan. Bukan hanya orang biasa kepada anbiya wal mursalin. Dan ketika beliau ada, kita baca di dalam hadis qudsi itu, ketika beliau ada pun Nabi Adam sampai Nabi Isa semuanya meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin mereka. Allahu akbar. Apalagi kita. Apalagi kita. Sangat istimewa. Memiliki keistimewaan yang memang diberikan khusus oleh Allah kepada beliau. Yang dengannya kita sebagai umatnya, sebagai pengikutnya pun mendapatkan jalan istimewa itu. Jadi ketika beliau dilecehkan, kita nggak sakit, kita nggak rasa apa-apa. Apalagi kayak seperti terkesan ngolok. Rasul itu nggak boleh dibela. Rasul tetap mulia. Gak ada yang tahu kok bentuk Rasul. Jadi kalau cuma bikin karikatur doang, gak masalah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Di mana iman kita? Di mana keyakinan kita? Di mana cinta kita kepada Rasulullah SAW? Rasulullah nggak perlu dibela memang. Dulu satu waktu, ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, beliau bercerita tentang kiamat. Para sahabat semua hening. Ada yang nangis. Ada yang terpejam matanya. Merenungkan betapa dahsyatnya tentang kiamat itu. Betapa luar biasanya tentang kiamat itu. Gak ada yang bersuara sedikit pun. Semua hening. Ternyata dalam keheningan itu ada satu orang, Badu. Orang Arab gunung yang hadir di majelis itu. Beliau berdiri, dia berdiri. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, engkau cerita tentang kiamat, kau kabarkan kepada kami tentang peristiwa dahsyat itu, peristiwa hebat itu, peristiwa besar itu. Terus kapan terjadinya? Melihat itu, para sahabat, para orang-orang yang ketika itu mendengar, mereka kaget, heran, dan marah. Ini siapa nih orang ini? Kok nongol-nongol malam menginterupsi khutbahnya Rasulullah. Mengintupri wasiatnya Rasulullah. Siapa dia ini? Ini manusia dari mana ini? Kok tiba-tiba nongol dan komentari khutbahnya Rasulullah. Rasulullah dia melanjutkan selesai khutbahnya. Rasulullah tanya, apakah engkau yang tanya tadi?
tentang kapan kiamat. Nah, ya Rasulullah, saya yang tanya. Rasulullah balik tanya kepada dia. Ma a'attalaha. Apa yang engkau sudah persiapkan dengan kiamat itu? Apa katanya? Ya, persiapan saya biasa-biasa saja Rasulullah. Sholat saya biasa. Saya jarang sholat sunnah, apalagi qiyamul lail. Saya jarang sholat rawatib, saya hanya yang wajib-wajib saja. Saya ngaji juga ya sekali-sekali. Saya sedekahnya sedikit sekali. Nggak banyak persiapan saya. Kalau cuma itu persiapanmu, kenapa nanya? Rasulullah sambil dengan kata-kata yang lembut mengatakan, kalau belum siap banget kok nanya kiamatnya kapan? Orang semua pada takut kok. Anda malah kok nanya seperti kayaknya udah siap gitu. Tetapi saya punya satu ya Rasulullah. Ini Badu ini, orang Arab gunung ini mengatakan, saya punya satu ya Rasulullah. Memang ibadah saya biasa, sholat saya biasa, tilawah saya biasa, saum saya biasa, sedekah saya sedikit. Tapi ada yang saya punya ya Rasulullah. Yang saya kira dengan itu insya Allah saya yakin bahwa lulus saya dalam kiamat nanti. Sukses saya masuk dalam peristiwa besar itu. Apa jawaban beliau? Saya mencintaimu ya Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya mencintaimu Rasulullah. Uhibbuka ya Rasulullah. Uhibbuka ya Nabi Allah. Saya mencintaimu ya Rasulullah. Saya mencintai engkau ya wahai Nabi Allah. Rasulullah memeluknya. Kemudian mengatakan, Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang kelak akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kebayang gak Pak? Jadi dalam jamaah ini, dalam kebersamaan kita, tidak boleh ada orang yang kita sia-siakan. Tidak boleh ada orang yang kita anggap gak ada gunanya. Tidak boleh ada orang yang kita kecilkan, apalagi kerdilkan. Selama dia mencintai Rasulullah, dia mencintai ajaran ini, dia bahkan mungkin sering recokin, sering membuat kita kesal sekalipun. Harus kita terima itu sebagai bagian dari karunia Allah untuk kita. Bayangkan, andaikan, ya kita bicara manusiawi, andaikan waktu itu dia nggak berperilaku seperti itu, mungkin ucapan Rasulullah yang sangat masyhur ini, hadis Rasulullah yang memberikan jaminan bahwa al-mar'u ma'aman ahab, seseorang kelak akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Jangankan di akhirat, di dunia pun, ketika keadaan terbelah, situasi ada cuma dua pilihan, kelihatan kita itu berkumpul dengan siapa, ketahuan. Itu baru di dunia. Jadi kalau hari ini orang yang besok menjadi jaminan kita di hadapan Allah, orang yang besok memberikan syafaat kepada kita, orang yang semua orang berlomba-lomba dekat dengannya, dan kita dikenali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita nganggap remeh, kita nganggap enteng, kita nganggap apa? Betapa ruginya kita. Betapa sombong dan pongahnya kita. Semua orang berharap syafaatnya. Semua orang berharap pertolongannya. Bahkan dalam Al-Quranul Karim ada dua ayat yang menarik. Ada dua ayat yang dahsyat. Wa ma kana mu'adzibuhum wa anta fihim. Ya Rasulullah. Ya Nabi Allah, kata Allah. Wa ma kana mu'adzibuhum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab satu kaum. Allah tidak akan mengadab satu negeri. Allah sudah tidak akan mengadab satu bangsa. Wa anta fihim. Jika engkau berada bersama mereka. Saat ini Rasulullah udah nggak ada. Secara fisiknya. Secara jasadnya Rasulullah nggak ada. Tapi Rasulullah senantiasa hadir di majelis-majelis kita.
Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, "Man shalla wa sallama alayya taslima faradda alayya ruhi li an arudda salam." Siapa yang membacakan solawat, mengucapkan salam kepadaku dengan solawat dan salam yang sempurna. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Atau mengucapkan salam dengan salam yang sempurna. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka sahfatullah. Apa jawab? Assalamu alayka ya Khalilallah. Apa jawab Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Faradda alayya ruhi. Allah kembalikan ruhku. Untuk apa itu? Li an arudda salam. Untuk sekedar menjawab salam kita. Allahu Akbar. Saya pernah tanya di majelis di Makkah, salah satu syekh di Masjidil Haram. Saya tanya, ya Rasulullah, ya Syekh, apakah kalau saudara-saudara kami, kerabat-kerabat kami yang di kampung yang belum pernah ke sini, belum pernah berziarah ke makamnya Rasulullah, belum pernah berkunjung ke Madinah, belum pernah datang ke Mekah, kemudian mereka mengucapkan salam, mereka menyampaikan sholawat, apakah juga dengan mendapatkan yang sama? Beliau mengatakan, iya. Karena Nabi SAW menyebut tidak terbatas pertemuan secara fisik ataupun dalam kunjungan ketika berziarah ke makamnya. Nggak ada. Jadi hadis itu sifatnya umum. Kalaupun ada sebabnya, al-umumul lafzi la bi khususi sebab. Dalam kaidah usul itu disebutkan bahwa keumuman satu lafaz itu tidak hanya karena sebabnya. Ya Rasul mengatakan faradda alaihi ruhi li an arudda salam. Allah kembalikan ruhku untuk jawab salam. Jadi kalau tiap hari kita bersolawat, tiap saat kita bersolawat, di majelis, dalam majelis kita bersolawat, dalam kegiatan kita bersolawat, itu artinya apa? Kita menghadirkan Rasulullah di tengah kehidupan kita. Kita hadirkan Rasulullah di tengah kehidupan kita. Dan pada saat kita hadirkan Rasulullah di tengah kehidupan kita, di sana Allah memberikan jamin, wa ma kana mu'adzibuhum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab. Allah tidak akan menurunkan murkanya kepada kita. Allahu Akbar. Wa ma kana yu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Baru yang kedua, Allah tidak mengadab kita. Allah tidak mengadabkan wa hum yastaghfirun ketika kita beristighfar. Jadi sholawat sama istighfar ini dua benteng kita. Dan itu bukan sekedar ucapan. Bukan sekedar lip service. Bukan sekedar dinyanyikan. Bukan sekedar dilakukan. Syair-syair yang dibuat oleh ulama-ulama kita. Sholawat-sholawat yang dibuat oleh para ulama kita. Semuanya untuk apa? Untuk melatih kita. Lil mumarasah. Untuk memperlancar. Untuk supaya sering gitu. Supaya jangan salah. Kalau kita sudah terbiasa, kenapa orang-orang tua kita dulu ngajarkan kita sholawat dengan nyanyian? Supaya mudah dihafal. Supaya senantiasa menjadi bagian dari hari-hari kita. Bagian dari syair-syair yang indah menyentuh kalbu kita. Menguatkan perasaan pikiran kita. Jadi jangan dianggap remeh. Apapun namanya. Karena bagian yang tidak terpisah dari sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh sahabat, maupun yang dibuat oleh ulama, tidak lain dan tidak bukan untuk apa? Untuk memperoleh cinta dari Allah. Kenapa memperoleh cinta dari Allah? Karena mewujudkan cinta kepada Allah harus mencintai nabinya yang tercinta. Jadi kalau hari ini kita marah kepada pembuat karikatur, kita marah kepada Presiden Prancis, si Macron itu, karena kita mencintai Rasulullah. Cinta Rasulullah kan Rasulullah itu gak perlu dibela, Rasulullah itu akhlak mulia, Rasulullah itu pemaaf. Iya, Rasulullah pemaaf. Tapi ketika kita membiarkan terhinanya Rasulullah, kita membiarkan orang lain dengan tenang, dengan bangga, dengan syiar yang luar biasa menghina Rasulullah dan kita tidak melakukan apa-apa, kita akan terhina karenanya. Kita yang terhina karenanya. Manusia termulia,
Dan tidak ada yang muliakan beliau kecuali menjadi mulia. Tidak ada yang menghinakan beliau kecuali akan hina dina dalam kehidupan. Karena itu udah rumusnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Satu waktu seorang habib, seorang syekh di Mekah itu, namanya Syekh Maliki. Banyak sekali murid di Indonesia, beliau terkenal, Allah yarham rahimahullah. Ditanya, ada jamaahnya, ya pertanyaan kalau menurut kita pertanyaan iseng. Bib, Syekh, ya Sayyid, kira-kira Allah sedang ngapain? Kalau kita ditanya gitu jawabnya apa, Pak? Jawabnya apa, Bu? Allah sekarang sedang ngapain? Kan pertanyaan kesan kayak main-main. Tapi ini pertanyaan yang mendasar. Dan beliau menjawab pun bukan dengan ilmunya saja, bukan dengan nafsunya apalagi. Menjawabnya dengan apa? Irsyad min Allah, dengan bimbingan Allah. Apa jawaban beliau? Allah sekarang sedang bersolawat kepada Rasulullah. Allahu Akbar. Apa buktinya? Surah Al-Ahzab. Ayat 55. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah. Yusalluna. Yusalluna itu fi'il mudhari'. Artinya apa? Sekarang dan yang akan datang. Jadi apa? Terus. Nggak berhenti-berhenti. Apalagi Allah sampaikan lagi. Bukan hanya Allah. Wa malaikatahu. Dan semua malaikatnya. Malaikat Allah bukan hanya yang kita kenal 10 namanya itu. Malaikat Allah banyak. Yang kemudian menjadi bagian dari keyakinan kita. Kita yakin bahwa malaikat Allah banyak. Yang kita kenal namanya ya cuma 10 itu. Tetapi esensinya apa? Kata Allah, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Terusan. Yusalluna itu artinya continue. Intense. Fi'il mudhari' itu artinya ya perbuatan sekarang dan akan datang terus. Bukan hanya masa lampau. Bukan sudah lewat, terus. Jadi kalau maaf kalau kita ditanya, Allah sedang ngapain? Allah sedang berselawat kepada Nabi. Allahu Akbar. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka wahai orang-orang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kepada Rasulullah, ucapkan solawat dan salam kepadanya dengan solawat dan salam yang sempurna. Allahu Akbar. Jadi kemuliaan yang ingin kita dapatkan, cinta yang kita peroleh itu Allah beri jaminan. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita nurut kepada Rasulullah, kita ikut Rasulullah, kita lakukan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, yang diucapkan oleh Rasulullah, yang disetujui oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya lakukan, tapi diucapkan dan disetujui. Karena ada amalan Rasulullah nggak melakukan langsung, tapi beliau setuju. Ada puasa yang Rasulullah belum sempat melakukan. Tetapi beliau sudah setuju dengan itu. Maka itu menjadi cara kita untuk apa? Memperoleh cintanya Rasulullah. Kalau sudah benar mencintai Rasulullah, pasti akan mencintai Allah. Dan apa jaminan Allah? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita. Allah pasti memaafkan salah-salah kita. Itu rumusnya. Jadi cara kita mewujudkan cinta kita kepada Allah, membuktikan bahwa benar kita mencintai Allah. Nggak ada jalan lain. Allah nggak bisa disogok. Allah nggak bisa diiming-imingi. Allah nggak butuh. Sekalipun kita semuanya di dunia ini musyrik, sekalipun kita semua di dunia tidak percaya kepada Allah, innallaha ghaniyyun hamid. Allah tetap kaya, Allah tetap terpuji.
Terpujinya Allah bukan karena hanya sekadar pujian dari kita. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya, bukan untuk Allah. Wa man kafara, siapa yang ingkar, siapa yang kufur, siapa yang mau ngeyel, siapa yang mau keluar dari jalan iman, fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka sungguh Allah itu kaya lagi terpuji. Cuman sayangnya kita menganggap cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah itu sebatas seremonial formal. Bahkan kadang-kadang cuman sekedar simbolik. Kita bayangkan, lanjutan ayat itu sering kita lupa. Lanjutan ayat innallaha wa malaikatahu itu, ayat tentang perintah kita berselawat itu. Perhatikan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56-57. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an surah Al-Ahzab surah ke-33 itu ayat 26. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Allahu Akbar. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang telah menyakiti Allah dan Rasul. La'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah fid dunya wal akhirah. Di dunia juga di akhirat. Dan tidak hanya sampai di situ. Sebagai konsekuensi kita mencintai Allah, konsekuensi kita mencintai Rasulnya, konsekuensi kita taat kepada Allah, taat dengan Rasulnya, taat dengan agama ini, taat dengan akidah yang kita yakini, taat dengan keimanan yang kita bangun dan kita pelihara. Apalagi masjid kita namanya Masjid Al-Iman. Apa kata Allah? Walladzina yu'dzuna Allah walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Masya Allah. Hanya menggunakan wawul ataf. Kata penyambung, huruf penyambung. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang menyakiti orang beriman, laki-laki dan orang beriman yang perempuan, bighairi maktasabu. Bukan karena kesalahan yang dilakukan, bukan karena dosa yang diperbuat, bukan karena pekerjaan yang telah dikerjakan. Faqad ihtamalu buhtanan. Karena orang-orang itu telah melakukan sesuatu yang jelas jeleknya. Wa itsman mubina, dosanya nyata, terang benderang. Terang benderang. Artinya apa? Kita dijamin oleh Allah. Dijamin dengan apa? Dengan jalan mencintai Rasulnya, mengikuti cinta Rasulullah. Jadi kalau hari ini, ketika semua dunia marah, ya kita bersyukur jugalah. Walaupun telat, presiden negara dengan muslim terbesar yang konon masuk dalam 50 tokoh muslim berpengaruh di dunia. Walaupun telat, tapi sekurang-kurangnya kemarin sudah mengecam. Sekurang-kurangnya sudah melakukan pengecaman terhadap ungkapan kejadian peristiwa yang terjadi pekan yang lalu. Dari pembuatan karikatur penghinaan kepada Rasulullah. Ini sudah beberapa kali kita peristiwa itu terjadi. Karena saking cintanya kepada Rasulullah, ketika dia menghina Rasulullah, ini si murid ini melihat gurunya menghina Rasulullah, membuat karikatur Rasulullah. Dicari gurunya. Dipotong lehernya, dipenggal lehernya. Dulu di Pakistan, yang ketika dihukum oleh hakim, heboh itu, hampir seluruh Pakistan itu turun ketika mengantar jenazahnya. Karena dianggap syahid membela Rasulullah.
Memang Rasulullah nggak butuh pembelaan itu. Tetapi kita yang butuh pembelaan itu apa? Untuk membuktikan kecintaan kita. Kita butuh membuktikan itu. Isyhadu bi anna muslimun. Kita perlihatkan, kita pertontonkan, kita persaksikan bahwa kita benar cinta kepada Allah. Dengan apa? Mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah ada mencintai juga apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang mencintai Rasulullah. Orang-orang yang menunjukkan cintanya kepada Rasulullah. Orang-orang memperlihatkan cinta kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah sih pribadinya dia nggak pernah beliau marah. Malah beliau, tetapi jangan ceritanya cuma sepotong-sepotong. Rasulullah dulu Yahudi caci maki dia diem aja tuh, malah dikasih makan, malah diobatin, malah dilayanin, diladenin, disuapin. Iya, Rasulullah begitu. Kita umatnya pun diajarkan begitu. Tetapi ketika itu terjadi kepada Rasulullah dihina, Rasulullah SAW sebagai bagian yang tidak terpisah dari keyakinan kita, bahkan kepada orang tua kita, kepada ibu yang melahirkan kita sekalipun. Karena nggak mungkin kita bisa berbuat baik, berbakti kepada ibu kita, kepada ayah kita, kepada orang tua kita, kecuali karena Rasulullah sudah menuntun kita. Di awal tadi kita sebutkan Nabiullah Adam alaihissalam yang Rasulullah belum lahir, belum ada, belum datang. Sudah menjadi wasilah. Makanya ketika kita berdoa dianjurkan apa? Membaca sholawat. Membaca sholawat. Maka sholawat, baik sholawat dalam tanda petik. Kalau istilah kita itu sholawatan. Artinya nyanyian yang digendangkan. Itu apa? Bagian dari melatih kita. Bagian dari melatih itu apa? Untuk membiasakan mencintai Rasulullah mulai dari ucapan. Membiasakan mencintai Rasulullah mulai dari hal-hal yang mungkin kadang-kadang kita anggap sepele. Hal-hal yang mungkin sederhana. Maka lihat lanjutan ayat yang ke-59-nya. Allah cerita tentang apa? Ya ayyuhan nabi kulli azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dhin wa kana Allahu ghafurur rahima. Hai Nabi, coba lihat. Kita bilang di awal, kalau Allah sampaikan kepada Rasulullah, nggak pernah sebut namanya, kecuali ada risalah, ada nubuah. Hai Nabi, ya ayuhan Nabi. Maksudnya siapa itu? Allah. Maksudnya pada diri Allah, ya ayuhan Nabi itu maknanya, wahai Nabi. Wahai Rasulullah. Wahai Muhammad ibn Abdullah. Kulli azwaj. Kasih tahu para istrimu. Wabanatik. Putri-putrimu, anak-anak perempuanmu. Ya ayuhan Nabi kulli azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin. Wa nisa'il mu'minin. Dan perempuan-perempuan orang beriman. Yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Jadi memang dalam bahasa Quran itu ada yang simbolik, maknawi, ada yang simbolik hakiki. Simbolik makna itu misalnya apa? Libasut takwa, pakaian takwa. Itu simbolik kesannya. Tapi jilbab bukan simbolik. Itu hakiki maknanya apa? Karena terkait dengan iman. Jadi kalau para istri, para ibu, para perempuan menggunakan jilbab, itu menolong suaminya, menolong ayahnya, menolong saudara laki-lakinya. Untuk apa? Untuk membuktikan cintanya kepada Rasulullah. Membuktikan cinta kepada Rasulullah berarti apa? Mewujudkan cintanya kepada Allah. Jadi nggak bisa dikatakan, itu jilbab kan cuma sekadar hiasan luar lah, yang penting mah hati berjilbab. Nggak bisa. Yang penting saya mah mencinta Rasulullah. Saya nggak perlu ikut-ikutan, mengecam, ikut-ikutan, melaknat, mengutuk itu orang yang
membuat karikatur misalnya kayak sekarang, membuat film, membuat apapun yang menghina Rasulullah. Bayangkan di Perancis itu di layar besar loh. Dan ini Allah buktikan kepada kita. Untuk menunjukkan kepada kita apa yang selama ini kita baca. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lan itu artinya istimroriyah, tidak akan pernah. Ridho, tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah senang. Yahudi dan Nasrani terhadap apa? Terhadap kita. Sampai kapan? Hatta tattabi'a millatahum, sampai kita kejebak. Sampai kita melo, sampai kita ngikut apa yang sudah dirancang oleh mereka, didesain oleh mereka. Dan bukan hanya sekedar kampanye biasa. Mereka bukan bikin kampanye biasa itu. Apa yang mereka buat? Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddukum an sabilillah fasayunfikunaha pakai fa itu artinya apa? Terus juga. Sungguh orang-orang kafir itu apa? Menghabiskan dolarnya, menghabiskan realnya, menghabiskan yuannya, menghabiskan rupiahnya. Untuk apa? Liyasuddukum an sabilillah, membelokkan kita, menggelincirkan kita. Dari mana? Dari sabilillah, dari jalannya Allah. Apa yang hari ini dilakukan oleh saudara-saudara kita di negara-negara Arab, di Mesir, di Yaman, di Sudan, di Arab, di mana-mana. Bahkan sudah Malaysia di Indonesia. Dengan apa? Dengan stop mengkonsumsi atau menggunakan produk-produk negara yang jelas-jelas terang-terang. Presiden yang sudah mengumumkan penghinaan terhadap Rasulullah SAW dan ajaran Islam secara umum. Pusing dia, Pak. Sekarang Macron itu pusing sampai minta fatwa kepada Syekh Al-Azhar. Syekh Al-Azhar mengatakan, oh enggak ada. Enggak ada. Enggak perlu. Alhamdulillah ya, Majelis Ulama Indonesia sudah melakukan taujih, memberikan kita bayan, memberikan kita penjelasan. Untuk apa? Umat berhenti menggunakan sampai si Marcon itu minta maaf. Sampai dia mau bertobat. Kita doakan semoga dapat hidayah. Karena ya wallah alam, dari tulisan-tulisan serbat orang ini memang jahatnya dari dulu. Dari zaman sekolah udah jahat itu. Jadi ya sampai kapanpun kita nggak bisa. Itu melihat apa? Kebencian dan kedengkian mereka itu memang sudah yang ditampakkannya segitu jahatnya. Apa kata Allah dalam Quran? Ma fi sudurihim akbar. Di dalam hatinya lebih dahsyat lagi, lebih gila lagi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Pas 1 jam. Sekarang kita buka sesi berikutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah. Jazakumullah Ustaz Khori yang telah menyampaikan inspirasi dan taujihnya pada pagi ini terkait dengan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan melakukan pembelaan dan positioning yang benar pada saat Nabi kita Nabi Muhammad SAW dilecehkan, apalagi oleh seorang simbol kepala negara ya. Berarti ini merupakan sebuah bukan soal sengaja atau tidak sengaja, tapi ini masalah kehormatan agama kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tadi disampaikan oleh Ustadz, kita buka sesi tanya jawab dan pendalaman. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silahkan diaktifkan mic-nya atau bisa juga melalui forum chat ya. Silakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya materinya udah sangat jelas ya dan sangat memang dasar sekali bagi kita ini. Subhanallah. Baik Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dimakan Allah, sebelum yang lain nanya nih, mungkin saya
tadi dulu Ustaz. Kalau di masa sekarang ini Ustaz, pada saat memang terbuka sekali ya, artinya itu namanya dengan era media sosial tuh orang bisa sangat memungkinkan jadi baik sekali atau jahat sekali gitu, termasuk diantaranya ya tadi melecehkan agama dan melecehkan nabi kita ya. Nah kalau kami ya intip-intip di medsos gitu ya, itu kan seperti ada ya nggak usah jauh-jauh di luar saja di negara kita ini aja disayangkan itu seperti ada semacam entah mungkin ketidaktahuan atau memang kesengajaan untuk menyederhanakan hal-hal yang tadi sifatnya sangat prinsip bagi umat Islam ya, seperti itu. Dan yang sangat menyedihkan, yang berkomentar itu kadang-kadang orang yang kita lihat pendidikannya juga tidak SD SMP saja, ada yang profesor, ada yang doktor segala macam. Nah ini kira-kira apa yang salah dalam hal ini Ustaz, atau yang mungkin belum tepat gitu Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Barakallahu fiik. Di soal sikap kita terhadap apa yang terjadi dengan Rasulullah itu tergantung kadar iman, bukan kadar ilmu aja. Karena ada orang ilmunya tinggi, derajat keilmuannya hebat, makom keilmuannya luar biasa, tapi apa? Apa kata Nabi? Man izdada ilman lam yazdad huda wa lam yazdad minallah illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmunya, tidak bertambah hidayah dari Allah. Artinya apa? Ilmunya itu tidak dipakai untuk mengundang hidayah dari Allah. Lam yazdad minallah illa bu'da. Tidak bertambah kepada Allah kecuali semakin jauh. Gak jaminan. Jadi ada profesor tuh, adiknya teman saya itu. Ayahnya itu profesor dulu. Ayahnya itu mantan ketua Dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Beliau rahimahullah, beliau udah meninggal. Sekarang anaknya itu profesor di salah satu kampus ternama di Australia. Kampus di Australia. Dia bilang apa? Nggak ada yang tahu wajahnya Rasulullah tuh. Kita aja nggak tahu. Yang gambar juga nggak tahu. Kenapa kita harus protes orang bikin wajah Rasulullah? Akhirnya kan ada orang iseng komentar kan. Dipasangnya itu monyet, baru ditanya. Saya kan nggak tahu bapak kamu. Kalau saya bilang ini bapak kamu marah nggak? Kalah telak langsung kan. Jadi nggak bisa dipakai logika. Cinta kita itu tidak akan terpisah. Kecuali kalau cinta-cintaan. Ya beda. Orang kalau cinta nggak mungkin. Dia cinta sama istrinya diganggu orang. Dilecehkan orang dia. Nggak mungkin. Sementara kepada Rasulullah SAW bukan cinta biasa. Cinta kepada Rasulullah itu bagian yang tidak terpisah dari cinta kita kepada Allah. Omong kosong kita ngaku cinta kepada Allah. Omong kosong kita ngaku orang beriman. Omong kosong cerita kita sebagai orang yang berakidah. Kalau ketika Rasulullah dilecehkan, Rasulullah dihina, terus kita diam. Kita nggak apa-apa. Kita pemaaf kok. Ini namanya imannya salah pasang tuh. Bautnya keliru atau sudah dol. Jadi baut yang mau dipasang itu ya nggak akan masuk-masuk. Apalagi menjadi pegangan, menjadi pengokok. Kenapa? Karena dol. Apalagi kalau berkarat. Kalau dol itu kan susah lagi. Cara satu-satunya dol itu harus dikasih benang. Dikasih benang di mana? Tempat pasang bautnya, bukan di bautnya. Artinya apa? Ya dia harus asah cintanya. Dia harus asah cintanya. Kalau enggak, ya enggak akan bisa. Karena bautnya udah dol. Kalau bautnya berkarat, masih bisa. Dikasih minyak supaya karatnya hilang. Bisa berfungsi lagi. Jadi kalau hatinya cuma berkarat, kan tinggal dia memperbaiki hatinya. Memperbaiki pikirannya, memperbaiki perasaannya. Dengan apa? Kumpul dengan orang soleh, kumpul dengan orang benar. Maka kita lihat kan dalam hidup ini. Kalau orang itu jahat, dia maunya orang jadi jahat juga. Sekurang-kurangnya pengen ngajak orang neraka semua juga. Orang baik belum tentu ngajak orang ke surga. Tapi dia ingin menyelamatkan orang dirinya. Paling tidak.
Atau dia lari dari ketidakbenaran itu. Tapi yang benar apa? Orang benar. Maka di Quran itu perintahnya bukan sama orang baik, tapi sama orang benar. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shadiqin. Hai orang beriman, gabunglah sama orang-orang benar. Karena yang benar yang bisa melakukan ini dengan baik. Yang baik belum tentu melakukan dengan benar. Kan ada orang soleh banget, khusyuk sholatnya, rajin ke masjid. Tapi sama tetangga kelaparan nggak tahu dia. Ada kezaliman di depan mata dia cuek. Ya dia baik secara personal. Tetapi besok akan ditanya oleh Allah bagaimana kontribusinya. Maka Nabi katakan, "Malam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum." Siapa yang tidak peduli dengan urusan orang Islam, dia bukan termasuk orang Islam. Itu rumusnya. Jadi kepedulian itu bagian dari iman. Maka tulisan saya yang kemarin kalau tidak keliru, 2 hari yang lalu ya. Tulisan saya 2 hari lalu itu judulnya, peduli itu tanda iman. Tidak peduli artinya imannya impoten. Barakallahu fikum. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Baik. Dari saya Pak Ustaz. Silakan Pak Haji Tabrani. Ya. Mengenai salawat Ustaz. Tadi kan kita harus berselawat setiap saat. Ya. Tapi yang biasanya kita lakukan setiap sholat Pak Ustaz. Ya. Kalau di luar sholat gimana caranya Pak Ustaz? Barakallahu fikum. Doang. Jadi ayat yang tadi, ayat surah 55, ayat ke-55 dari surah Al-Ahzab, surah ke-33 itu, ketika turun, para sahabat nanya, kaifa nusalli wa nusallim alaika ya Rasulullah? Gimana caranya kami berselawat dan mengucapkan salam kepadamu dengan salawat dan salam yang sempurna? Kata Nabi, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam prakteknya, boleh ditambah enggak? Boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang istilahnya salawat yang sudah ma'thur. Yang dari Nabi, yang dipraktekkan para sahabat. Boleh enggak kita baca salawat lain? Boleh. Dalam rangka apa? Melatih diri mencintai Rasulullah. Latih yang sudah ada aja. Ya tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Ada orang dulu ketika di kampungnya, di negerinya itu terjadi paceklik. Panjang sekali. Lama. 7 tahun paceklik. Maaf, sampai kering. Maaf, sampai ibu pun tidak bisa menyusui anaknya. Paceklik. Jangankan buat mandi, buat minum aja susah. Ternyata apa? Mereka, pemimpin-pemimpinnya pernah menyakiti Rasulullah. Akhirnya apa? Datang kepada Rasulullah. Mereka datang bawa orang-orang yang biasa melembutkan hati. Itu artinya apa? Yang dibawa itu penyair-penyair. Orang yang bisa mengolah kata-kata. Orang yang bisa berbicara dengan benar. Dibawalah. Datang kepada Rasulullah. Dan ketika datang di hadapan Rasulullah, dia keluarkan syair-syairnya, pujian-pujiannya itu. Ungkapan Rasulullah. Dan Rasulullah diam. Setelah diam selesai, sudah menyampaikan pesan, minta kepada mereka. Jadi menyampaikan itu, ya seperti kalau di Padang ya Pak Ji, kalau orang mau makan saja, petata petiti dulu kan. Nah, pokoknya dengan kata-kata indah, menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tengoklah, jangankan kami ya Rasulullah, jangankan untuk anak-anak kami, untuk kami susah, istri-istri kami yang sekarang sedang menyusui tidak mampu mengeluarkan susu. Kenapa? Karena yang diminum pun terbatas ya Rasulullah. Kata-kata itulah yang kemudian dengan pujian-pujian itu memuji Rasulullah, menggambarkan betapa mulianya Rasulullah. Rasulullah ikhlas. Mereka belum sampai balik ke tempatnya, sudah turun hujan. Inilah kemudian menjadi dalil para ulama bahwa sholawat-sholawat yang dibikin oleh para ulama itu asal tidak dibaca dalam ibadah yang sudah ditentukan. Misalnya dalam sholat nggak boleh baca sholawat nariyah dalam sholat, ya nggak boleh. Baca sholawat asgil ya misalnya, kan sekarang lagi dibaca ini apa sholawat asgil itu sholawat tentang bagaimana wa asghilidz zalimina bizzalimin, supaya yang zalim itu ya makan oleh kezalimannya. Nah, kalau begitu nggak boleh dibaca dalam sholat, tapi di luar sholat boleh. Kita memperbanyak. Allah saja kan seperti saya sampaikan di ayat tadi, nggak berhenti. Nah itu artinya terus. Sekarang maupun akan datang.
menyampaikan salawat kepada Rasulullah SAW. Nah, inilah yang kita latih. Apalagi kalau hari Jumat, apalagi Jumat Asar, memperbanyak salawat. Sebelum berdoa kita disunahkan untuk membaca salawat. Sebelum doa itu ya prolognya itu salawat. Jadi kita biasakan salawat ini tidak hanya di di momen sholat, tapi di luar sholat, di kapan saja waktu. Dua hal tadi kan. Allah tidak mengadab selama apa? Rasulullah bersama kita. Caranya bagaimana mengundang Rasulullah bersama kita? Rajin-rajin baca salawat. Kenapa? Kalau kita salawat, kita ucapkan salam kepada Rasulullah, artinya apa? Kita ngundang Allah menghidupkan kembali Rasulullah, mengembalikan ruhnya untuk apa? Menjawab salam kita. Yang kedua, istighfar. Wa maka yu'adzibuhum wa anta fihi. Tidak mungkin kita diazab oleh Allah selama kita rajin beristighfar. Jadi dua kata kuncinya, salawat dan istighfar. Allah salam. Allah alam salam. Terima kasih Ustaz. Ya, Pak Ji, makasih. Ada dua pertanyaan ini Ustaz di forum chatting. Yang pertama dari jamaah kita di Padang Ustaz, Masya Allah. Izin bertanya Ustaz dari Lin di Padang, mohon diberikan cara praktis untuk menumbuhkan rasa cinta luar biasa kita pada Rasulullah dan memelihara kecintaan ini setiap saat. Tafadhal Ustaz. Barakallahu fiik. Ibu Lin ya di Ya, Padang, Ustaz. Masya Allah. Ini sampai jauh nih jamaah Al-Iman nih. Ini ponakan jamaah. Masya Allah. Jadi gimana caranya kita menunjukkannya? Paling pertama adalah ittiba. Ittiba itu artinya mengikuti apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Amalan-amalan sesederhana apapun. Saya sering kasih contoh itu apa? Potong kuku. Kita mengamalkan potong kuku itu kan kadang-kadang lupa. Padahal Rasulullah sudah kasih contoh. Bukan hanya hari potongnya, kapan potongnya, cara motongnya pun diajarkan oleh Rasulullah. Jadi mulai yang kecil saja. Mulai yang sederhana. Pilih hari Kamis. Kalau bisa idealnya hari Jumat. Kalau takut Jumat nggak sempat hari Kamis. Jumat, Kamis, Jumat nggak sempat hari Senin. 3 hari itu menjadi hari yang disunnahkan memotong kuku. Sampai di situ saja belum, enggak. Tunjukkan lagi cinta kita pada Rasulullah dengan apa? Cara motongnya. Rasulullah memulai dari mana? Telunjuk kanan. Baru jari apa nih? Tengah, jari manis, jari kelingking. Belok jari kiri, terus baru ibu jari kiri, baru ibu jari kanan yang terakhir. Cara motong. Pilih. Lupa Ustaz. Nah, kan ala bisa karena biasa. Jadi amal itu kan ya ala bisa karena biasa. Jadi harus dibiasakan. Kedua, melatih diri mencintai Rasulullah dengan apa? Mencintai membaca sholawat. Atau mencintai bersolawat. Ya kalau latihan-latihan awal, kalau sholawatnya masih kaku, ya menendangkan sholawat. Sekarang banyak sekali, Masya Allah. Sholawat yang di bulan Maulid ini, Masya Allah. Ada syair-syair dalam, misalnya ratib itu, Masya Allah. Tuh. Coba lihat kata-katanya. Ada syair yang indah sekali itu. Disebut begini. Ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibn Abdullah. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di. Coba lihat. Rasulullah itu nggak pernah mikirin dirinya. Tapi apa? Su'ali ummati ba'di. Ya Allah gimana nanti umatku? Coba. Kita ini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah. Rasulullah ketika datang malaikat, kan minta izin itu. Malaikat pencabut nyawa itu waktu datang, sebelum beliau datang, itu Jibril dulu. Jibril alaihissalam datang. Kasih tahu ya Rasulullah, ini malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel mau datang. Mau ngapain? Mau mencabut nyawamu jika engkau mengizinkan. Allahu Akbar. Jika engkau mengizinkan. Dan ketika mau dicabut nyawanya, malaikat sudah disampaikan, tidak silakan. Dilatih, dimulai dari yang kecil itu. Sakit. Sakit sekali. Sakaratul maut itu kan sakit sekali. Makanya orang beriman itu sakaratul mautnya nggak lama. Tak sekali langsung meninggal. Kalau orang yang banyak dosanya, itu nariknya pelan-pelan itu.
Jadi makanya banyak orang sakit meninggal itu mungkin sedang merintih, sedang perih. Bukan karena sakit fisiknya, enggak. Karena sakitnya sakaratul maut itu. Makanya kita diajarkan doa kan, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Hah? Begini sakitnya Israel. Naam ya Rasulullah. Iya begitu. Kurangi ya Rasulullah. Kurangi ya Israel. Itu udah paling kurang. Sudah 70 kali dikurangi ya Rasulullah. Masya Allah. Bayangkan. Sudah 70 kali dikurangi. Kata Rasulullah masih sakit. Ya udah deh saya aja. Umatku nanti jangan. Allahu Akbar. Makanya ayat yang kalau orang baca Barzanji itu kan suka dibaca. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasulullah itu diutus oleh Allah min anfusikum, enggak didatangkan dari langit. Tapi sama manusia dengan kita. Beliau memiliki keistimewaan, lahirnya pun spesial. Lahirnya membawa cahaya, lahirnya bikin runtuh itu Roma dan kekaisaran pada waktu itu. Syiarnya mengguncang dunia, cahayanya membuat terang alam. Itu lahirnya baru. Jadi kalau ada yang ngaku kiai, ngaku gus, ngaku ulama, bilang Rasulullah terembesan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah kalau hidup di zaman sekarang nyolong mangga juga, la haula wala quwata illa billah. Ini termasuk mengkerdilkan, bahkan bisa sampai menjadi menghina Rasulullah. Jadi Ibu, kita amalkan apa? Yang sederhana-sederhana. Kita latih dari yang sederhana-sederhana. Kita mencintai siapapun yang mencintai Rasulullah. Makanya doa kita, Allahumma inni as'alu hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Ya Allah, kami mohon cintamu. Cinta orang-orang yang mencintai. Dan yang terakhir itu cinta amal yang membuat atau mengundang cinta kami kepadamu. Jadi mencintai orang tua. Kenapa kita mencintai Rasulullah? Sederhana. Mencintai saudara karena kita mencintai Rasulullah. Karena kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kadang itu cinta kita tunjukkan dengan apa? Dengan sesuatu yang mungkin tidak disukai oleh orang yang dicintai. Apa itu kata Nabi? Unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolong saudaramu yang sedang berbuat dolim dan yang didolimi. Sahabat heran nanya, nansur madluman ya Rasulullah, fa kaifa nansur doliman? Kami biasa nolong orang yang didolimi, orang yang disakiti. Gimana caranya menolong orang yang berbuat dolim? Kata Nabi, tamna'hu, cegah dia. Jadi mencegah orang berbuat dolim itu menolong orang namanya. Kalau orang diajak berbuat baik, pasti senang. Sekurang-kurangnya dia nggak menunjukkan ketidaksukaan. Paling-paling, ya udah Pak, dulu Pak. Ayo sholat yuk. Ya udah duluan Pak. Dia nggak sholat, tapi dia nggak marah diajak sholat. Tapi ketika dilarang dia berbuat jahat, nah itu baru siap-siap terima risiko. Makanya nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunai aqimis shalah, wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, wahai anakku tersayang, wahai anak tercinta, tegakkan sholat. Perintahkan orang berbuat baik. Gak ada risiko perintah orang berbuat baik itu. Tapi ketika wanha 'anil munkar, cegah orang berbuat munkar, larang orang berbuat munkar, tahan orang berbuat munkar. Apa kata Luqman Hakim kepada anaknya? Wasbir 'ala ma asabak. Siap-siap terima risiko. Bersabarlah apa yang kelak menimpa. Kenapa? Orang gak suka. Kalau kita larang orang itu gak suka orang. Tapi kalau ngajak masih bisa itu. Tapi kalau larang udah susah. Gimana caranya kita? Ya, lakukan apa yang kita bisa. Sekurang-kurangnya apa? Dengan doakan. Itu iman yang paling lemah udah. Doakan. Itu. Barakallahu fiik. Baik. Demikian tadi pertanyaan dari Ibu Lin ya. Bu Lin ini ponakan dari Pak Haji Maswar nih. Masya Allah mengajak keluarganya hadir. Pertanyaan lagi, Sab.
seandainya lagi datang bulan nih, bagi ibu-ibu, Ustaz, apakah Ya. dibolehkan berselawat, Ustaz? Bersolawat pada waktu hamil ya? Haid, Ustaz, pada datang Haid. bulan. Ya. Boleh. Membaca solawat, mendendangkan solawat, mengucapkan solawat, tidak mesti dalam keadaan suci. Ya, jadi yang dilarang itu membaca mushaf. Tapi kalau membaca apa yang dihafal boleh. Bagian dari dzikir. Yang nggak boleh itu membaca mushaf, memegang mushafnya. Itu yang jumhur, ulama-ulama beberapa. Baik, Pak Dokter, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz kajiannya. Kalau kita akan makin cinta sama Rasulullah. Terkait ini Ustaz, kan penghinaan yang Perancis kan besok insya Allah ada aksi 211 nih. Ya. Nah, jadi pandangan kita nih yang katanya cinta kepada Rasulullah, bagaimana dengan aksi tersebut? Wajib kita harus ikut. Saya insya Allah mau ikut nih, pulang dari Darmais saya ikut lah insya Allah jam 1 tuh pada zuhur besok. Mungkin teman-teman aliman juga bisa yang sama semangatnya nih bisa ikutlah. Ya. Luar biasa dokter. Alhamdulillah. Gimana Ustadz? Pandangan Ustadz untuk yang besok kita... Ya. Sebagai negara Muslim terbesar, kita memang harus menunjukkan. Menunjukkan itu katanya bisa juga dengan haibah. Jadi turunnya kita ikut aksi itu bagian dari cinta kita kepada Rasulullah. Karena dalam kondisi sekarang, kondisi pandemi, wabah, tetap kita jaga protokolnya. Yang merasa tidak sehat, merasa agak lemah badannya, doakan dari rumah. Jadi tidak mesti yang tidak hadir berarti tidak menjadi tidak juga. Tapi kita yang tidak datang, kita yang tidak kuat, kita yang memilih di rumah, doakanlah saudara-saudara kita yang berjuang itu. Doakan supaya jangan terjadi apa yang tidak diinginkan. Doakan mereka bisa menjaga diri dengan baik. Doakan jangan sampai membela Rasulullah, tapi melanggar apa yang dilarang oleh Rasulullah. Jadi jangan kita membela kemudian kita caci maki personal, menghina dan menyebut-nyebut keburukan itu dengan kata-kata yang tidak pantas, tidak layak. Kita mengecam, tetapi tentu dengan tetap dalam akhlak. Dan insya Allah kita sudah terujilah dalam soal aksi itu, alhamdulillah. Aksi besar yang belum pernah dikalahkan di dunia, belum ada duanya di dunia itu ya aksi 212. Begitu tenang dan damai, begitu sejuk dan menjadi inspirasi. Malaysia dan Thailand kemarin itu inspirasinya dari 212 itu. Jadi mereka pun begitu rapi. Kalau Hong Kong kan sampai perang-perangan tuh, sampai kekerasan, sudah beda lagi. Dalam perang saja kita masih ada adab dan akhlak. Nah, ini. Jadi Pak Dokter harus bawa perangkat juga, Dok. Jadi sambil juga berfungsi sebagai dokter. Siap. Insyaallah amat. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, ini ada pertanyaan lanjutan Ustaz dari Bu Lin. Ya. Mohon diberikan judul buku yang isinya tentang kebiasaan keseharian Rasulullah yang bisa jadi penuntun kita, Ustaz. Nah, bukunya saya ada di mobil. Nah, bukunya itu diantaranya adalah Minhajul Muslim. Minhajul Muslim itu sudah terjemahnya udah banyak, Bu. Ibu tinggal baca itu insya Allah. Itu diantara hidup ala Rasulullah. Mulailah yang sederhana. Bangun pagi, bangun tidur. Insya Allah jamaah al-iman hafal ya. Apa yang pertama dibuat bangun tidur, Bu? Ibu Rusyidah. Nah, harus ingat kan. Yang pertama dibuat kalau bangun tidur. Sesuai sunnah Rasulullah. Nah, nggak hidup, Bu. Nggak kedengeran. Belum dihidupin, belum di-unmute. Ibu Rusyidah belum di-unmute. Ibu Rusyidah ya. Udah. Nah, masih ingat kan Bu apa yang pertama dilakukan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu nomor berapa itu? Kalau doa bangun tidur
Apa Itu Ustaz? nomor kesekian, nomor 3. Terus apa? Yang pertama apa? Biasa Pak Jitab ingat nggak? biasa baca alhamdulillahillazi ahyana Ustaz. Nah, doa belum doa. Bangun tidur itu yang pertama mengusap wajah 3 kali. Oh, itu belum 1, dikerjakan. 2, 3. Hmm. Setelah mengucap wajah, Baca. apa? Enggak ada Memencet hidung. Ya kan? Dengan ibham wal isyara minal yadil yusra. Dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan. 1, 2, 3. Makanya kalau orang rajin begini jarang kena pilek. Ada yang bilang, Ustaz, pantesan Ustaz. Kenapa? Orang Arab tuh mancung-mancung. Kenapa mancung tiap hari dipencet hidungnya? Ini kenapa? Karena setan itu kalau malam tidurnya di sini. Jadi kalau kita bangun qiyamul lail, kan kadang-kadang bangun cuman matiin alarm kan. Bangun ke toilet balik lagi. Ya, buang dulu setannya. Kalau kita begini, baca apa? Nggak ada bacaan apa-apa. Begini, setannya biar pingsan. Nah, baru berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Pergi ke kamar mandi, kita disunnahkan nanti pada waktu wudhu, istinsyak dan istinsar. Apa itu istinsyak? Istinsyak itu menghirup air dengan hidung. Disedot. Kecuali kalau lagi saum, jangan. Jadi kalau tidak hari biasa, disedot airnya. Tuh, masuk. Sakit. Ya, sampai sini airnya sakit memang kalau awal. Kalau udah biasa enggak. Jadi sekali, 2 kali, 3 kali masih sakit. Tapi udah lewat dari 3 kali insya Allah normal. Disedot. Disedot air, dihirup ya. Air pakai tangan kanan dihirup dalam hidung. Kemudian istinsak dikeluarkan. Dikeluarkan pencetnya dengan tangan kiri, ibu jari, ibham wal isyarah. Ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri. Dikeluarkan. Pada saat kita berwudu. Maka istinsyak dan istinsar itu adalah bagian sunnah yang dianjurkan dari wudu. Jadi ini sekalian juga ibu yang tadi nanya, kitab Minhajul Muslim itu, ini adalah amalan pemula. Amalan awal yang kita lakukan dari bangun tidur. Dalam rangka apa? Menjaga sunnah Rasulullah. Jadi pagar diri dulu dengan itu. Wallah alam bisawab. Apa bukunya Ustaz? Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, Ustaz. Bukunya ya, kitab Minhajul Muslim. Oh, bahasa Indonesia Ya, ya. jalan untuk seorang muslim. Oh, jalan untuk orang. Ya, kalau nggak salah Al-Kautsar ada penerbit yang di Jamaah Aliman tuh. Al-Kautsar ya namanya. Ya, Ustaz, Ya. penerbit Al-Kautsar. Ya, Ustaz bisa Al-Kautsar. dipesan Bapak Panitia. Ya, Baik, itu. Bu, nanti kita Minhajul coba komunikasi dengan penerbit Ustaz Oh ya. Al-Kautsar. Ya, terima kasih. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menunjukkan pukul 6.59. Chat tadi sudah semua Ustaz ya? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Dari Pak Haji Imran mungkin ada yang mau disampaikan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsira. Ustadz yang telah mencerahkan kita ya dengan topik pagi ini mewujudkan bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada jamaah semuanya yang pada pagi hari ini join dengan kajian di Masjid. Saya lihat banyak sekali yang ikut pagi hari ini, 53 orang lebih ya. Dan juga jamaah yang ikut dari masjid juga banyak. Tadi saya lihat sebelum pulang dari masjid tadi ada mungkin 20-30. Dan juga kalau lihat di sini banyak dari jamaah ini yang dikelilingi oleh saudara-saudaranya ya, yang ikut mendengarkan kajian ini. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan lebih dari 100 yang mendengarkan kajian pagi hari ini. Amin. Dan dari pengurus pembina juga hadir, ada saya lihat Pak Tebian dengan keluarganya, yang dari Amerika juga ikut Pak. Masya Allah. Jadi memang kajian kita ini lintas kota, lintas pulau Pak, dari tadi dari Padang ya Bu Harlina. Dan jadi juga jamaah Zoom-nya ini banyak Pak Ji. Banyak, ya, makin banyak. Dan kan lalu juga dari Banjarmasin, dari Kutai Barat ikut join. Jadi alhamdulillah di samping jamaah di masjid bisa ikut, juga jamaah kita di rumah dan juga saudara-saudara kita bisa bergabung di sini. Malah ini ada
beberapa jamaah yang sudah 7 bulan tidak pernah ke masjid, seperti Bu Masri ini juga udah 7 bulan katanya nggak ke masjid, Bu Wahadi juga itu juga kemarin ada Bu Ambar juga Bu Ade itu juga sudah 7 bulan katanya nggak ke masjid, jadi bisa join kalau kajian lewat Zoom seperti ini. Jadi mudah-mudahan tiap hari Sabtu dan Ahad insya Allah akan kita lanjutkan, dan silahkan untuk mengajak teman-temannya, saudara-saudaranya, seperti Pak Tebian ini ngajak saudaranya yang dari Semarang, anak-anaknya Depok, yang dari Kansas, USA juga ikut. Ini Dion juga masih ada di sini, Dion masih bergabung. Dan juga banyak dari kita yang mengajak teman-teman ya, teman-teman kajiannya, teman alumni, dan lain sebagainya. Silahkan. Jadi mari kita ramaikan kajian kita ini dengan saling bersilaturahmi. Tadi dengan topik yang sangat bagus sekali, dan alhamdulillah November ini kelihatannya umroh sudah dibuka ya, tapi untuk yang muda nih kelihatannya yang di bawah 50 tahun sudah bisa umroh, dan Indonesia juga dibatasi. Mudah-mudahan nanti yang senior-senior ini bisa ke sana ya tahun depan, mudah-mudahan dibuka dengan tidak ada pembatasan. Baiklah Pak Kholis, itu aja tambahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imran selaku Ketua Umum Yayasan Masjid Al-Iman, dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tiba pada penghujung kajian kita pada pagi ini. Jadi sebagaimana tadi pesan Pak Ketua, untuk kajian-kajian berikutnya mari kita undang juga teman-teman kita di grup PA alumni SMP, SMA, orang Kampuang. Kita ajak semua untuk sama-sama ngaji bareng. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari apa yang disampaikan oleh Ustadz kita di kajian ini. Dan terakhir kami mengucapkan jazakallah khairal jaza pada Ustadz Bukhari Muslim atas taujihnya pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kesehatan kepada Ustadz dan juga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup kajian kita pada pagi ini dengan membaca hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ustaz. Silakan bagi yang ingin bersilaturahim. Wah, di warung ya. Pak Haji Tebian, mana Pak Haji Farid nih? Gak kelihatan tadi, ada ya? Akhir pekan ya Pak. Pak Tebian.